guys, ketemu lagi dengan saya Francisco. Kali ini saya masih membahas tentang pengalaman saya di waktu magang di Tokyo. Saya mau membahas alasan saya kenapa waktu itu tidak melanjutkan program Tokuto Gino di perusahaan lama. Kalaupun saya sekarang melanjut itu, perusahaannya udah nggak ada lagi, udah bangkrut ya. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak melanjut di perusahaan itu. Alasan pertama itu karena keluarga. Karena ketika saya menikah waktu selesai kontrak tahun ketiga itu, saya langsung menikah. Waktu itu perusahaan cuma memberi waktu 1 bulan 2 minggu. Kebetulan lagi COVID juga, saya menikah. Karena pernikahan menghadap-hadap itu sangat panjang prosesnya. Terus setelah saya menikah 2 minggu, saya langsung terbang melanjutkan program Yonggo, program tahun keempat kelima. Dan kebetulan di tahun itu putri saya lahir juga di bulan November. Dan di tahun itu juga lagi COVID besar-besaran, karantina ya. Jadi saya tidak bisa pulang. Di tahun 2002 perusahaan mengajukan untuk program Tokuto Gino. Jadi program Tokuto Gino saya tidak ngambil karena perusahaan tidak mengizinkan saya pulang ke Indonesia untuk melihat anak saya. Jadi nanti kita lanjut cerita itu. Ya, itu alasan pertama itu karena keluarga. Alasan kedua itu karena di tempat kerja itu kerjanya gimana ya, berantakan banget. Pertama itu di tempat kerja itu tempatnya panas. Jadi kalau kita masuk, kayak saya masuk subuh, pulangnya sore. Bayangkan kalau musim semi dan musim panas itu yang paling saya tidak suka, karena tempat kerja itu bisa panasnya sampai 40 derajat lebih. Jadi saya masuk jam 4 pagi itu, 1 jam kemudian badan ini udah bisa basah kuyup kayak orang nyebur ke kolam. Bayangin coba, dari jam 4 pagi sampai sore, jam 3 sore, jam 4 sore udah basah kuyup ya kan. Itu alasan kedua, karena tempat kerjanya panas. Terus alasan ketiganya itu soal tempat kerjanya. Alasan ketiga, jam istirahatnya yang nggak beraturan, dan mereka itu suka karena kita kensuya itu kita tidak boleh protes akan yang terjadi. Itulah memang sakitnya jadi kensuya ini. Bayangkan saya masuk jam 4 pagi itu, istirahat jam 7 pagi. Masuk jam 4 pagi, istirahat makannya jam 7 pagi, terus selesai balik lagi nanti jam 8. Jadi sampai sore itu saya kerja. Bayangin coba, padahal setahu saya kalau teman-teman saya yang perhatikan itu setelah 5 jam kerja baru istirahat. Seharusnya begitu, bayangin. Iya kan? Jadi kan tenaga badan sudah capek, istirahat baru kerja. Ini saya tenaga masih full, disuruh istirahat kan ya gimana lah. Terus juga ketika ada masalah ya mereka itu memberikan kita jam istirahat ganda, tapi kadang jam istirahatnya itu nggak ngotak. Bayangkan coba, misalnya ada masalah trouble ini, kita itu bisa istirahat itu satu hari itu bisa sampai 5 jam atau 6 jam, bahkan pernah sampai 8 jam karena ada masalah waktu itu. Seharusnya kan kalau ada masalah itu jangan seharusnya di kontrak kan tidak ada hal seperti itu. Karena kan saya juga pernah kerja juga di perusahaan sebelumnya, sebelum magang di sini kan. Tapi ketika saya menuntut, ya tahulah pihak ini juga yang Jepang juga tidak pernah merespon kan. Ini kita kan sudah ini harus menanggapi. Bayangkanlah kita kerja itu masih jam 4 pagi, istirahatnya 5 jam, kita kan harus wajib 8 jam kerja kan. Terus setelah 5 jam kita lanjut lagi, bahkan pernah sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kita kerja satu harian itu, jam 4 pagi sampai jam 10 malam itu berapa jam ya? Sekitar hampir 20 jam kalau nggak salah. 20 jam kita kerja, 5 jam kita 7 jam kita jam istirahat, 8 jam kita paling itu cuma dapat istirahatnya jam kerjanya
lemburnya paling cuma 2 jam, cuma dapat 2 jam dari 20 jam kerja. Sakit nggak kayak gitu? Terus yang alasan ketiganya juga, alasan ketiganya orang Jepangnya toksik ya. Tahulah di Tokyo itu nggak seindah itu ya, nggak tahu lah tempat lain. Orang-orang Jepang itu toksik banget ya, walaupun mungkin ada saya salah juga di tempat kerja ya, tapi memang di situ toksik banget. Terus kita itu ya memang Kensusa itu embel-embelnya orang bilang Kensusa, memang Kensusa itu beda banget sih kayak TFT gitu. Kensusa itu memang capek banget, kita itu depres banget. Jadi segalanya kita yang ngerjai, mau yang kecil mau yang berat, bahkan yang berbahayanya pun kita yang ngerjai. Bayangkan coba. Kita memang ada juga beberapa yang baik, ada juga yang memang yang toksik kepada kita orang Indonesia ya, karena kita apa ya kita bukan orang Jepang, kita orang asing kan, mereka toksik sama kita kan. Terus yang alasan lain juga ada pernah masalah juga, saya sempat dicekik sama orang Jepang yang saya sakit hati juga waktu itu, tapi ya sudahlah. Yang ketika itu saya ditindak kekerasan sama salah satu orang Jepang yang lainnya cuma melihat saja, cueki, oh ini udah nggak benar lagi, saya bilang kan. Bahkan saya mengajukan waktu itu kepada pihak manajemen IM Jepang, pihak manajemen IM Jepang juga nggak merespon. Mereka ini seakan-akan lebih takut kehilangan Kaisa daripada Kensusa. Bahkan mereka tidak mau tahu bagaimana masalah yang sebenarnya, malah lebih mengutamakan kepentingan perusahaan. Itu salah satunya. Itu juga yang membuat saya kedepannya kalau misalnya saya masuk program Toko di Gino, kejadian hal serupa, gimana kan. Waktu itu kalau mungkin saya single waktu itu ya, saya kan darah panas juga kan. Kalau mungkin saya single, saya bisa juga menghabisi orang Jepang itu. Cuman saya kan berpikiran panjang, istri saya waktu itu lagi hamil, nggak mungkin lah saya langsung kayak gitu kan. Saya berbuat ini, kasihan anak yang dalam perutnya ntar kan. Itulah alasannya. Yang keempat ya mungkin ya. Alasan keempat itu gajinya nggak naik. Itu malah karena yang bukan nggak naik sih sebenarnya, saya nggak percaya lagi janji-janji perusahaannya. Orang Jepang itu kan manis ngomongnya. Waktu selesai kontrak tahun ketiga itu mereka janji menaikkan gaji kita kalau kita ngambil program tahun keempat dan kelima. Ketika sampai kita ke Jepang, kita tantangin kontrak tahun keempat kelima, omongan mereka, janji mereka tidak sesuai ketika kita selesai kontrak di tahun 2020, waktu sebelum kita kembali ke Indonesia. Itu yang membuat saya sakit hati, kecewa juga kan, karena kalau misalnya mereka menjanjikan ini, nanti kejadian juga hal serupa, mau janji-janji mereka tidak ditepati. Banyaklah janji-janji mereka yang tidak ditepati. Nantilah saya di video selanjutnya saya jelaskan janji-janji apa yang tidak tepat. Tapi yang intinya janji dari si gaji aja lah dulu. Saya yakin mereka tidak akan mau menaikkan gaji kita kan. Itulah alasannya saya tidak mau mendengarkan lagi janji-janji palsu mereka. Terus alasan kelima itu apa ya? Ya itu alasan kelima, perusahaan ini sepertinya kepada kita ini cuek banget. Bahkan waktu kita selesai kontrak 3 tahun itu, ketika teman-teman yang lain, orang perusahaannya mengantar mereka kan kita di Haneda itu dikumpulkan, di Narita itu dikumpulkan di gedung pertemuan. Bahkan ada mereka diantar oleh orang perusahaan, terus orang perusahaan juga mau menemani mereka. Kita dari selesai kontrak juga, orang perusahaan tidak ada yang mengantar kita loh. Kita berangkat sendiri dari Apato ke tempat pertemuan, sampai ke hotel juga tidak ada yang ngantar. Bahkan pas selesai program Yonggo juga mereka tidak mau ngantar. Itulah yang buat kecewa juga kan. Otomatis kok begini sih,
kadang kita juga malu kan, malu banget, kadang-kadang sih kita malu banget ketika semua orang diantar orang perusahaan, kita tidak diantar, kita berangkat sendiri, bayangkan. Karena lumayan juga biayanya dari tempat kita itu ke apa ya, ke hotel ya. Terakhirnya memang kita yang di 2002 itu saya minta tolong dengan teman kerja saya, kita mencarter, merental mobil dia antar ke bandara waktu itu kan. Dia ya mereka dia setuju, dia mengantar kami berempat, dia kan diantar ke bandara, kita bayar lah. Itulah alasan kenapa saya tidak mau melanjut kontrak di situ. Dan terakhir itu alasannya saya nggak mau, saya bilang kalau memang saya mau balik, saya tidak mau kerja di tempat ini lagi, karena saya tahu perusahaan tempat kerja saya yang itu yang pembuatan roti apa, saya kan kerja di pembuatan roti tawar ya, roti mantel itu. Karena saya tahu orang-orangnya gimana, tempat kerjanya gimana, saya nggak mau. Tapi perusahaan juga tidak hanya bilang memikirkan. Kalau sudah mengatakan memikirkan, dipikirkan lagi, berarti mereka tidak menjamin saya bisa pindah. Itu alasan kedua, alasan saya terakhir kenapa saya tidak mau melanjutkan di situ kerja. Ya walaupun setelah itu kita ke hotel, kita pertemuan, upacara perpisahan. Kita sedih banget sih, memang ini kedua kalinya kan gak diantar perusahaan, ini ya sedih ya, mau gimana. Tapi intinya urusan kita sama perusahaan udah kelar, karena kita tahu kita sebaik-baik kerja udah dianggap itu ya udahlah, lupakan aja, nggak usah dendam kan. Jadi kita lakukan aja yang terbaik selama kita di kerja, kita nggak membalaskannya. Jadi buat teman-teman adik-adik yang mau jadi kensusei atau mau ke Jepang itu berat banget loh kerjaannya, apalagi yang masih status kensu ya, TI juga oke kayak gitu juga sih. Kensusei itu, sistem kensusei itu kan tidak seperti Toku Tegino. Kalau Toku Tegino kan sistemnya kontrak per tahun, juga sebelum kontrak per tahun juga bisa mengajukan surat pengunduran diri. Sedangkan kensusei itu terikat sama kontrak. Jadi misalnya kamu 3 tahun, ya kamu harus selesaikan 3 tahun itu, kamu nggak bisa mengundurkan diri, nggak bisa ini. Itu kadang kensusei ini memang paling berat lah kerjanya. Kita tidak boleh komplain, kita tidak boleh apa, kita terima ini sampai. Bahkan banyak di zaman saya itu kensusei itu yang bukan perusahaan saya, tempat lain, banyak yang kabur dari perusahaannya kalau tidak tahan. Karena banyak yang orang Jepang itu yang mentanan, main omongan, main kekerasan, suka mukul, suka ini, itulah. Jadi buat teman-teman yang kensusei yang sekarang ini lagi di perusahaan juga, semangat. Kalaupun kalian misalnya tidak betah-betahin lah sampai kontrak kan habis, atau ntar kalau sudah habis kontrak coba mengajukan ke program Toku Tegino. Itu aja video saya singkat ini. Semoga adik-adik atau teman-teman yang sedang berusaha ke Jepang ada mendapatkan ilmu dari video saya ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.